Alhamdulillah baik. Kabar Biro bagaimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Sebelum Bu Evi melakukan coaching dengan coaching, saya sebagai seorang observer ingin menjelaskan rukun penilaian yang akan saya gunakan selama observasi. Dan Bu, ketika melakukan coaching, harus sesuai dengan paradigma coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, coaching diharapkan mengikuti alur kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Selain itu, coach juga perlu menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Inilah acuan yang akan saya gunakan untuk pengamatan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Bagus. Baik. Kompetensi coaching, apa yang ingin Bu Evi kembangkan di sini? Baik. Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiranmu atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Itu yang saya akan kembangkan dalam coaching nanti. Kalau begitu, untuk kompetensi yang spesifik, apa yang ingin Ibu tonjolkan lagi? Saya ingin fokus pada memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Tujuannya agar coaching bisa menemukan solusi-solusi kreatif yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh coaching. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi ini, apa yang Bu Evi harapkan? Yang saya harapkan adalah indikatornya ketika coaching saya merasa puas karena berhasil menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi gitu ya. Nah, hasil dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coaching saya. Iya, sungguh luar biasa Bu Evi. Saya kira Bu Evi itu sudah melaksanakan coaching. Kalau sudah siap, kita bisa mulai ya Bu. Iya Bu, siap Bu. Assalamualaikum Bu I. Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana perasaan Bu I hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Evi. Hari ini lagi happy ya Bu Evi ya. Alhamdulillah semua pembelajaran sudah dilalui dengan sangat baik. Alhamdulillah sudah ready untuk coaching hari ini. Oke, bagus sekali ya. Baik, kita akan mulai dengan tujuan hari ini nih. Apa sih yang ingin Bu I capai dari sesi coaching kita kali ini? Oke, Bu Evi, pada pertemuan kali ini saya ingin sharing dengan Bu Evi tentang apa yang menjadi kendala saya dalam pembelajaran. Saya merasa Bu Evi, saya tuh kurang dapat memanajemen waktu dengan baik ketika mengajar begitu. Jadi saya ingin bisa dapat mengelola waktu dengan lebih baik agar pembelajaran tercapai. Jadi itu tujuan yang penting sekali ya Bu ya. Bagaimana sih Bu Ii mendefinisikan keberhasilan dalam hal ini nih, dalam mencapai tujuan Bu Ii ini? Apa yang akan berbeda jika Bu Ii ini berhasil mengelola waktu dengan baik? Saya ingin dengan dapatnya tercapainya manajemen waktu ini, saya harap pembelajaran dapat maksimal dilaksanakan begitu antara pada saat praktek, pada saat teori. Jadi saya tidak kehabisan waktu dan keteteran begitu Bu. Saya ingin bisa dapat manajemen waktu antara teori dan praktek. Baik, apa yang menurut Bu I menyebabkan Bu I ini kesulitan mengelola waktu selama proses mengajar? Menurut saya pribadi, yang menjadi kesulitan saya itu saya kurang dapat membagi waktu dengan baik Bu. Jadi saya tidak memanajemen waktu dengan baik sebelumnya. Seharusnya saya itu dapat membagi-bagi ketika saya harus teori, saya harus menyempatkan teori sekian menit, menyempatkan untuk praktek sekian menit begitu. Jadi sebelum pembelajaran seharusnya saya dapat membuat strategi pengelolaan waktu dengan baik begitu. Tetapi saya belum bisa maksimal untuk itu. Oke, jadi ada dua hal ya yang muncul di sini ya. Yang pertama, waktu yang Bu I gunakan untuk menjelaskan konsep. Dan yang kedua, waktu yang diperlukan siswa untuk memahami materi. Nah, apakah selain kedua hal itu ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi?
Ada, Bu. Jadi saya itu terlalu lama menjelaskan teori, Bu. Ya, jadi terkadang teori yang saya jelaskan itu begitu panjang sehingga ketika pada saat praktek itu saya kehabisan waktu begitu, Bu. Jadi antara teori dan praktek itu saya harus bisa balance, harus bisa menyeimbangkan. Jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa faktor nih ya Bu ya. Ya. Dari alokasi waktu yang terlalu lama untuk penjelasan, kemudian waktu siswa untuk memahami, dan kurangnya perencanaan waktu yang jelas. Betul. Apakah Bu setuju nih ada area utama yang bisa kita fokuskan? Iya. Ini nih yang tadi Betul. 3 itu adalah yang akan kita fokuskan. Iya betul, Bu. Saya setuju. Untuk alokasi waktu kita fokuskan itu. Oke, sekarang langkah apa yang menurut Bu Ii ini bisa diambil untuk memperbaiki pengelolaan waktu? Gitu. Saya bisa memulainya dengan menyusun perencanaan secara terstruktur, Bu. Misalnya membagi waktu untuk setiap pembelajaran nih, untuk teorinya sekian menit, untuk prakteknya sekian menit, dan itu harus saya lakukan secara konsisten begitu, Bu. Sebetulnya yang tersulitnya itu adalah konsistennya itu, Bu. Gitu. Oke, itu rencana yang bagus sekali ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan cara menjelaskan? Adakah strategi yang bisa Bu Ii gunakan untuk mempersingkat penjelasan tanpa mengurangi pemahaman siswa? Mungkin saya sebelumnya Bu Evi harus bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswa. Jadi untuk pembelajaran minggu depan Ibu akan mengajarkan ini begitu. Jadi saya harus bisa memberikan pandangan dulu pada siswa bahwa minggu depan akan belajar apa, sehingga siswa itu telah mempersiapkan terlebih dahulu berikut dengan materinya. Lalu ketika pertemuan pembelajarannya, saya bahas tuh per poin-poin yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Nah, nanti di bagian poin siswa yang kurang memahami, baru saya akan jelaskan lebih mendalam begitu. Jadi tidak semuanya saya jelaskan sehingga saya lupa waktu begitu, Bu. Jadi ketika teorinya sudah tersampaikan, tidak harus panjang, lalu terfokus, saya bisa fokus kepada pembelajaran praktek. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi rencananya adalah membagi waktu dengan lebih terstruktur, menggunakan timer, kemudian memfokuskan penjelasan pada inti materi dan melakukan pengecekan pemahaman lebih awal. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Sepertinya cukup, Bu, untuk sekarang. Oke, untuk memastikan rencana ini berjalan nih ya, kapan Ibu Ii berencana untuk mulai menerapkannya? Insya Allah saya bisa mulai menerapkan pada saat pembelajaran minggu depan, Bu. Iya, kebetulan minggu depan itu sudah topik yang baru. Bagus sekali. Nah, apakah Bu Ii ini merasa butuh dukungan tambahan untuk menjalankan rencana ini? Sepertinya untuk saat ini saya akan mencoba dulu sendiri, Bu. Insya Allah saya bisa melaksanakannya. Itu ide yang sangat baik ya Bu ya. Jadi Bu Ii ini akan mencatat kemajuannya dan kita akan membahas hasilnya di sesi coaching berikutnya. Saya akan mendukung Bu Ii sepenuhnya dalam proses ini. Apakah jadwal minggu depan cocok untuk pertemuan kita nih selanjutnya? Iya, Bu. Jadi minggu depan itu cocok untuk pertemuan kita berikutnya untuk membahas keberhasilan dari rencana saya ini. Terima kasih Bu Evi atas bantuannya. Sama-sama. Saya yakin Bu Ii pasti berhasil nih ya melaksanakan rencana ini. Insya Allah. Sampai jumpa minggu depan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Evi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu ya, bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya di coaching tadi. Saya juga merasa lega karena akhirnya coaching bisa menemukan solusi dari persoalan yang diharapkan. Baik ya Bu ya, luar biasa sekali. Saya akan menanyakan beberapa hal ya terkait observasi saya. Yang pertama, apa yang Ibu Evi sudah lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Yang diinginkan yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kearifan kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran
kehadiran penuh atau presence. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga berupaya menerapkan alutika. Jadi saya tadi berusaha untuk memulai dengan menggali tujuan utama, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, ya, dan memulai dengan mencari rencana aksi itu, kemudian akhirnya dengan sebuah tanggung jawab dari coach dalam penyampaiannya. Baik Bu. Apa yang sudah Bu Evi sampaikan semua tadi ada di pengamatan saya tadi ya Bu ya. Alur kita mulai dari tujuan, kemudian membahas tentang tujuan coaching ini apa, terus kemudian mengidentifikasi masalah tadi juga sudah sangat runtut Bu. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan dan komitmennya juga tadi sudah dibahas ya Bu ya semuanya. Kompetensi tadi kan sudah dikembangkan semua ya. Nah kira-kira apa ini yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Yang pastinya untuk kedepannya saya akan meningkatkan semua kompetensi dari Coach Bu ya. Kemudian saya juga berharap rekan-rekan juga bisa sama-sama belajar mengenai coaching untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Bu, supervisi kali ini saya rasa cukup ya Bu ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya buat Bu Evi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Gimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu Ii. Bu Ii bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, saya juga sehat Bu. Baik, sekarang kan posisi saya sebagai observer nih ya. Bu Ii sendiri kan akan menjadi coach dalam coaching kali ini. Bagaimana Bu Ii, sudah siap? Siap insya Allah. Oke baik, saya sebagai observer akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk percakapan coaching ini ya Bu ya. Nah, dalam rubrik ini Bu I akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu, kompetensi inti yang akan dicapai ada 3 nih Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menggunakan teknik rasa. Nah, Bu I, apakah Bu I sudah memahami rubrik ini nih? Sudah Bu, sudah saya pahami sebelumnya. Oke, dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu kompetensi mana yang ingin Bu I dikembangkan lebih lanjut? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Evi. Karena menurut saya kehadiran penuh adalah kunci keberhasilan Bu Evi, tentunya dalam proses coaching ini. Oke, berarti kompetensi spesifik yang akan dinilai adalah kehadiran penuh atau presence ya? Iya, betul. Oke, kemudian apa indikator ketercapaian tujuan coaching kali ini nih Bu? Indikatornya adalah saya ingin melakukan coaching dengan sangat baik, dan juga saya ingin coach itu dapat menemukan permasalahannya. Baik Bu Ii, ya kita sudah melaksanakan prasupervisi nih Bu ya. Semoga nanti Bu Ii bisa melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Ya silahkan Bu Ii dapat mulai kegiatan coachingnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Ibu Iro. Sore Bu Ii. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Iro. Senang mendengarnya Bu Iro. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya nih Bu Iro ya, kita akan fokus pada pengembangan keterampilan mengelola pembelajaran berdiferensiasi. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Iya, jadi kita sudah berbincang-bincang sebelumnya ya. Jadi yang ingin Ibu Iro coaching pada hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa nih yang ingin Ibu capai pada sesi kita hari ini? Untuk
sesi kita hari ini mungkin saya ingin lebih paham ya Bu ya tentang bagaimana mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu. Terkadang saya suka bingung nih Bu, bagaimana mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dalam satu kelas itu Bu. Aduh, luar biasa nih, ini topik yang sangat menarik sekali. Pasti ini menjadi dilematik juga untuk guru-guru yang lainnya ya Bu. Ya betul. Jadi bisa tidak Ibu ceritakan lebih lanjut Bu tentang situasi yang Ibu hadapi di kelas saat ini dari pembelajaran diferensiasi ini? Juga apa yang Ibu rasakan begitu? Iya. Kan gini Bu, ya saya mengajar itu di kelas yang sangat beragam ya Bu ya. Iya. Kemudian kemampuan siswa juga sangat bervariasi Bu. Betul. Beberapa siswa itu sangat cepat memahami materi, sedangkan yang lain itu butuh waktu yang lebih lama Bu. Iya. Nah, saya ingin memastikan bahwa semua siswa itu bisa berkembang, tetapi saya mengalami kesulitan dalam mengatur strategi yang sesuai Bu. Sebetulnya ini merupakan tantangan ya Bu ya, Iya, dari betul perbedaan sekali. di kelas itu. Ibu, apakah Ibu sudah mencoba Bu metode atau strategi pembelajaran begitu di kelas? Mungkin saya perlu lebih bervariasi ya Bu ya dalam pendekatan ya, tidak hanya membagi berdasarkan kemampuan. Betul. Mungkin saya juga merasa perlu lebih memahami lagi bagaimana memberikan tugas yang sesuai untuk masing-masing kelompok kayak gitu. Memahami situasi seperti itu ya Bu Iro ya, tentunya menjadi tantangan ya dari perbedaan siswa tersebut. Apakah Ibu Iro itu sudah mencoba Bu metode atau strategi pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya saya sudah mencoba Bu untuk memecah kelompok ya berdasarkan kemampuan. Tapi kadang siswa yang pintar itu cepat bosan Bu ya. Kemudian siswa yang lambat itu merasa tertinggal Bu. Nah, saya merasa strategi saya itu sebenarnya belum optimal. Oh iya, berarti luar biasa ya Bu Iro sudah mencoba mempraktekkan pembelajaran diferensiasi sebelumnya ya Bu ya. Berarti pada coaching kita hari ini kita berfokus kepada peningkatan praktik ya Bu ya. Begitu yang sudah dilakukan oleh Bu Iro. Berdasarkan pengalaman Ibu nih, apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin saya perlu lebih bervariasi ya Bu ya dalam pendekatan saya. Tidak hanya membagi berdasarkan kemampuan saja, tetapi saya juga mungkin merasa lebih memahami lagi bagaimana memberikan tugas itu sesuai dengan masing-masing sesuai untuk masing-masing kelompok nih. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memang tidak hanya soal memecah kelompok ya Bu ya, tetapi juga memperlihatkan variasi dalam proses, lalu konten juga produknya ya Bu pada setiap kemampuan siswa, sehingga mereka tetap termotivasi ya Bu dan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jika Ibu bisa memilih nih Bu, area apa Bu yang ingin Ibu fokuskan pada pembelajaran diferensiasi ini? Mungkin saya akan lebih memfokuskan pada bagaimana memberikan tugas Bu yang sesuai dengan kemampuan siswa itu, sehingga mereka itu tetap termotivasi dan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu Bu. Iya betul, itu adalah fokus yang bagus ya Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu nih langkah pertama yang ingin Ibu ambil untuk ketercapaian itu apa? Mungkin saya bisa mulai dengan merancang tugas yang berbeda-beda ya Bu ya, untuk kelompok-kelompok siswa tersebut. Misalnya memberikan tantangan yang lebih sulit untuk siswa yang mempunyai kemampuan lebih. Kemampuan lebih ya. Kemudian memberikan lebih banyak scaffolding untuk siswa yang membutuhkan. Waduh, luar biasa. Ini ide yang sangat bagus nih ya Bu ya. Jadi langkah pertama yang Ibu kemukakan tadi itu terdengar realistis sekali ya. Nah, seberapa yakin Bu dari langkah Ibu tadi, Ibu bisa memulai menerapkannya dalam waktu dekat ini? Mungkin saya rasa cukup yakin ya Bu ya. Saya akan mencoba membuat variasi tugas untuk pembelajaran minggu depan. Oke, luar biasa sekali Bu Iro. Bagaimana jika kita jadwalkan pada sesi selanjutnya nih Bu Iro? Untuk lebih tahu nih perkembangan hasilnya begitu setelah mencoba strategi ini. Itu ide yang bagus ya Bu Lili ya. Iya. Saya akan mencatat perkembangannya dan siap mendiskusikannya
dalam sesi berikutnya. Oke, baik Bu Iro. Kita akan bertemu kembali ya Bu ya pada minggu depan pada sesi selanjutnya untuk kita diskusikan kembali. Oke, terima kasih banyak Bu Iro. Sama-sama, saya juga terima kasih ya Bu Iya. Saya itu menjadi lebih percaya diri lagi. Masya Allah, luar ya biasa. setelah melakukan coaching dengan Bu Iya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bu Iro. Semangat terus ya. Iya, terima kasih. Semoga Bu Iya. berhasil. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bu I. Waalaikumsalam Bu Evi. Baik, tadi Bu I sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Iro. Ya. Nah, saya mengamati dari sini dan mencatat di lembar observasi saya nih ya. Ya. Namun sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin bertanya dulu, apa yang dilakukan Bu I saat coaching tadi? Ya, saat saya melakukan coaching, saya berusaha hadir sepenuhnya ya Bu ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh tadi Bu Iro. Saya juga menerapkan alur coaching dari Tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan menentukan tanggung jawab. Saya juga menanyakan komitmen dari coaching tersebut untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun oleh beliau. Baik, saya lihat dari catatan saya apa yang Bu I sampaikan sesuai dengan pengamatan saya ya. Iya. Catatan pertama saya adalah bahwa Bu I sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Bu I memposisikan diri setara dengan coachee ya. Iya. Lalu juga melakukan proses kreatif yang berhasil menggali solusi dari coachee sendiri. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Nah, saya melihat bahwa coachee menemukan banyak solusi yang awalnya belum terbayangkan. Ya. Namun setelah berdiskusi, coachee ini mampu merumuskan rencana aksi. Selain itu, alur Tirta juga sudah diterapkan oleh Bu I, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, Iya, betul. dan rencana aksi, juga tanggung jawab. Gitu ya. Iya. Nah, dari coaching ini yang tadi Bu I laksanakan itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu I ingin kembangkan? Dari yang tadi ya Bu ya. Ya. Jadi saya sudah mencoba Bu mengembangkan kompetensi kesadaran penuh yang tadi ya Bu ya, presence ya Bu. Dan berdasarkan hasil pengamatan tadi, alhamdulillah sudah cukup berhasil Bu. Selanjutnya saya ingin fokus pada dua kompetensi lainnya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berkualitas ya Bu ya. Nah, jadi saya perlu lebih banyak latihan lagi Bu untuk kedua poin itu, hal tersebut. Oke, bagus ya Bu I ya. Bu I akan lebih banyak berlatih untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan dan bertanya. Mungkin itu ya. Iya. Nah, semoga kedepannya semakin terampil dalam melaksanakan coaching. Saya rasa supervisi hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Iya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai proses coaching, Bu Iro, saya yang berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat jalannya prosesnya Bu Iro nanti nih dengan coaching. Sebelum memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Iro terkait rubrik penilaian dalam observasi tersebut, ya, agar Ibu dapat memahami kriteria yang akan kita gunakan. Ya. Rubrik penilaian ini mencakup beberapa prinsip coaching Bu Iro yang perlu diterapkan, yaitu satu kemitraan, yang kedua proses kreatif ya Bu ya, lalu yang ketiga kita akan memaksimalkan potensi coaching. Nah, selain itu kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah pertama kehadiran penuh atau presence, kedua Bu Ira juga harus mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang terbuka. Nah, dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Saya juga berharap Ibu Ira dapat menerapkan alur Tirta dalam proses coaching ini yang meliputi tujuannya apa, identifikasinya apa, rencana aksi dan tanggung jawabnya apa. Nah, rubrik penilaian inilah yang
akan menjadi panduan Ibu dalam proses coaching nanti. Apakah Ibu sudah dapat memahami, Bu? Alhamdulillah, saya paham, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coaching, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yuro. Boleh? Tentu, silakan. Pertanyaan pertama, Bu, kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Untuk kompetensi ya, ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 2 ya, Bu ya. Ya. Yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Wah, luar biasa sekali nih, Bu Iro ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terbuka atau berbobot ya, Bu ya. Ya. Dari kedua kompetensi ini ya, Bu ya, yang mana yang secara spesifik ingin Ibu fokuskan dalam proses coaching tadi? Ya, saya ingin fokus pada mendengarkan aktif ya, Bu ya, agar saya bisa lebih mendalami potensi coaching dan membantu menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka hadapi. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah kunci ya, Bu ya. Dalam menggali banyak hal dari coaching. Pertanyaan terakhir, Bu, terkait indikator ketercapaian. Ini apa tolak ukur Ibu dalam keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya, pertama saya akan menerapkan alur cerita secara runtut ya, Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua saya bisa menggali ide-ide dari coaching Iya. ya, agar mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Iya, baik. Semoga indikator-indikator yang sudah Ibu sampaikan nanti dapat tercapai dengan maksimal ya, Bu ya. Semoga juga dalam proses nanti Ibu bisa menjelaskan alur tirta tersebut dan menggali ide-ide coaching dengan baik. Iya, terima kasih ya, Bu ya. Oke, ya. Selamat berdiskusi ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih ya, Bu Evi ya sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Evi? Sore Ibu, alhamdulillah saya merasa sangat baik ya, Bu ya, dan saya siap untuk berdiskusi dengan Bu Iro. Nah, saya ingin fokus pada penerapan PSN di kelas nih, Bu. Saya sangat senang mendengarnya ya, Bu ya. Untuk sesi ini kita akan menggunakan pendekatan ETA ya, Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian untuk membantu percakapan kita ini, mari kita mulai dengan tujuan. Apa sih yang ingin Ibu Evi capai dari sesi ini? Saya ingin lebih memahami bagaimana menerapkan PSN di kelas nih, Bu, sehingga siswa dapat lebih memahami diri mereka sendiri, mengelola emosinya, dan menjaga atau menjalin hubungan sosial yang baik dengan baik teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Saya juga ingin meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Mungkin itu adalah tujuan yang sangat penting ya, Bu ya. Jika kita bayangkan berhasil menerapkan pembelajaran sosial emosional, apa yang akan Ibu Evi harapkan terjadi di kelas ini ya? Kemudian apa indikator keberhasilannya menurut Bu Evi? Saya berharap siswa lebih mampu mengelola emosi mereka saat menghadapi kesulitan, bisa saling mendukung dalam kegiatan kelompok, dan menunjukkan empati dalam berinteraksi. Saya juga ingin menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan positif. Ya, jadi kesuksesan akan terlihat ya dari pengelolaan emosi yang lebih baik, kemampuan siswa dalam bekerja sama, dan terciptanya suasana kelas yang positif dan inklusif ya. Itu tujuan yang sangat jelas, Bu. Kemudian ini Bu, apa saja tantangan atau hambatan yang Ibu Evi hadapi saat mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya waktu ya, Bu ya. Nah, dengan jadwal saya yang padat, sulit bagi saya untuk menyisipkan kegiatan PSE gitu, Bu, tanpa mengorbankan materi pelajaran. Nah, selain itu juga beberapa siswa masih kesulitan mengelola emosi, dan ada yang tidak mau terbuka untuk berbicara tentang perasaan mereka kepada saya.
Oke, baik ya Bu ya. Jadi ada beberapa tantangan ya Bu ya, yaitu yang pertama keterbatasan waktu dan kesulitan beberapa siswa dalam mengelola emosi atau membuka diri. Apa sih yang menjadi faktor lain yang mempengaruhinya Bu? Mungkin pendekatan saya juga perlu lebih variatif ya Bu ya. Saya merasa terkadang siswa itu kurang tertarik dengan kegiatan PSE yang saya terapkan. Jadi mungkin kita bisa fokus ya Bu pada 3 hal di sini ya Bu ya. Untuk yang pertama adalah waktu yang terbatas, kemampuan siswa mengelola emosi dan membuka diri, serta cara meningkatkan minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran sosial emosional. Nah, apakah Bu Evi setuju? Ya Bu, saya setuju Bu. Baik ya Bu ya. Mari kita buat rencana aksi berdasarkan tantangan yang telah kita identifikasi. Langkah-langkah apa yang bisa Bu Evi ambil untuk mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional yang lebih efektif lagi Bu? Untuk masalah waktu, mungkin saya bisa mengintegrasikan kegiatan PSE ke dalam pembelajaran yang sudah ada ya Bu ya, seperti memberikan waktu refleksi saat diskusi kelompok atau setelah menyelesaikan tugas. Nah, untuk siswa yang kesulitan mengelola emosi, saya bisa mulai dengan latihan mindfulness atau teknik relaksasi sederhana gitu Bu. Terus untuk menarik minat siswa, saya bisa menggunakan permainan atau simulasi yang lebih interaktif. Oke ya, itu rencana yang sangat baik sekali ya Bu ya. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran akademis bisa membantu menghemat waktu, dan latihan mindfulness bisa menjadi cara yang efektif untuk membantu siswa mengelola emosi mereka ya Bu ya. Kemudian Bu Evi juga menyebutkan penggunaan permainan dan simulasi. Nah, itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, apakah ada strategi lain Bu yang bisa ditambahkan lagi? Saya juga berpikir untuk mengajak siswa secara berkala berbicara tentang perasaan mereka dari kelompok ke dalam kelompok kecil, sehingga mereka merasa bisa lebih nyaman untuk terbuka. Bagus sekali Bu ya. Jadi rencana aksinya adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran akademik. Kemudian menggunakan latihan mindfulness untuk membantu siswa mengelola emosi, membuat kegiatan yang lebih interaktif, serta menciptakan kelompok diskusi kecil tentang perasaan. Nah, apakah Bu Evi merasa ini bisa diterapkan dalam waktu yang dekat Bu? Sepertinya bisa Bu, saya merasa bisa memulainya di minggu depan. Oke, kira-kira apa langkah pertama yang akan Bu Evi lakukan minggu depan untuk memulai menerapkan rencana ini? Saya akan memulai dengan mengintegrasikan refleksi PSE ke dalam pelajaran minggu depan. Mungkin setelah siswa melakukan kegiatan kelompok, saya juga akan mencoba latihan mindfulness secara singkat di awal pembelajaran. Oke, itu langkah yang bagus ya Bu ya, dan realistis ya Bu ya. Kemudian bagaimana Bu Evi akan mengukur keberhasilan penerapan ini? Apa kira-kira indikator yang akan Bu Evi perhatikan? Saya akan melihat bagaimana siswa merespon latihan mindfulness dan refleksi gitu ya Bu. Terus jika mereka terlihat lebih tenang dan mampu bekerja sama dengan lebih baik, saya anggap itu sebagai kemajuan atau progres. Saya juga akan mengamati apakah suasana kelas menjadi lebih positif lagi. Ya, itu adalah cara yang sangat baik ya Bu untuk mengevaluasi kemajuan. Nah, apakah ada dukungan tambahan yang akan Ibu Evi butuhkan selama proses ini? Untuk sementara ini saya merasa cukup percaya diri Bu untuk memulai. Jika ada tantangan, saya akan mencatatnya dan saya akan meminta kita untuk membahasnya pada sesi coaching berikutnya. Siap ya, kita bisa nanti bertemu lagi ya Bu untuk mengevaluasi hasil dari penerapan ini. Saya sangat yakin Bu Evi dapat melakukan langkah awal yang luar biasa. Mungkin cukup coaching hari ini ya Bu ya. Kita bertemu di sesi coaching yang berikutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang udah Ibu sampaikan tadi sesuai ya Bu ya dengan apa yang ada di catatan saya.
Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan dan itu terbukti juga pada saat Ibu ketika coaching tadi. Iya. Ya. Merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya Bu, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching ya untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang sudah dihadapinya ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka dan berbobot Bu, sudah bagus sekali agar memaksimalkan proses coaching tadi, menggali potensinya Ibu ya dari seorang coaching, itu juga sudah bagus sekali Ibu ya. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan teknik rasa tadi Bu ya. Jadi ada pada supervisi ini ya Bu ya, Ibu saya mengharapkan ada dua hal ya Bu ya. Jadi mendengarkan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan yang terbuka. Sudah terlaksana dan yang paling penting dari proses tadi juga saya melihat bahwa Bu Yuro sudah melakukan percakapan dengan alur yang sangat baik ya, dimana Bu Yuro memulai dengan tujuan ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Alhamdulillah secara gambaran dari catatan saya, Bu Yuro tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Ibu luar biasa loh, bagus sekali. Terima kasih ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya, yang mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu ya Bu ya. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu adalah teknik stop. Agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Mungkin itu ya, betul. Jadi kehadiran penuh dan presence ya Bu ya, itu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu ya. Iya. Oke. Dan saya juga berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan ya Bu ya dalam pembelajaran di kelas. Iya. Sama saya juga berharap seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuro, semoga ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ini adalah proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa berdampak yang luar biasa ya Bu ya pada pencapaian Ibu selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Yuro. Iya, sama-sama ya Bu Ii. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual dari kami mengenai coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat Dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.